Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Okay, so good evening, everyone. I'm really happy that, most of you can make it for today's class. Yeah, I think we are going to continue what we have studied yesterday. So today we are going to discuss about the TOEFL listening questions in part B. Ya, jadi pertama Miss ucapkan terima kasih sudah datang ke kelas Zoom ini. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan yang kita pelajari kemarin ya. Kemarin kita mempelajari beberapa skill untuk listening part A. Nah, sekarang kita lanjut ke listening part B seperti itu ya. Well, before we start our class this evening, shall we pray? Kita berdoa dulu mungkin ya. Well, everyone, before we start our class this evening, let's pray together. Pray do. Amin. Okay, alright. So let's start the discussion ya. Jadi hari ini kita akan membahas listening part B questions ya. Jadi seperti yang kita tahu ya di dalam soal listening yang jumlahnya 50 item itu ya. Itu yang 30 dalam bentuk short conversation atau percakapan pendek yang strateginya sudah kita pelajari kemarin. Nah, terus yang part B itu kira-kira, well, usually you're going to have 10 questions for part B, or I believe it's 10 until 12 ya. Jadi 10 sampai 12 soal ya. And there will be 3 long conversations that you're going to hear in the questions. Nah, biasanya di 12 soal itu akan ada 3 atau 4 percakapan yang sedikit panjang gitu ya, bukan pendek tapi sedikit panjang gitu. Kurang lebih seperti ini ya. Oke. Ya. Oke, so and one conversation ya, for one conversation usually there will be 3 until 4 questions gitu. Untuk masing-masing percakapan yang lumayan panjang ini itu akan ada 3 sampai 4 pertanyaan gitu. Jadi kalau kemarin yang short conversation itu satu percakapan, satu pertanyaan ya. Kalau untuk yang long conversations ini satu percakapan bisa 3 sampai 4 pertanyaan gitu. Nah, jadi artinya tantangannya apa? Tantangannya adalah ya, so this kind of question is going to put your long-term memory into a test gitu. Jadi pertanyaan semacam ini ya, karena percakapannya cukup panjang itu akan menguji kualitas ingatan jangka panjang Anda gitu loh, ya kan? Jadi bagaimana caranya kita bisa mengingat beberapa detail ya dari percakapan itu. Seperti itu ya. So I think I would like to be playing the example of such conversation for you ya. Jadi mari kita dengarkan contohnya ya. Oke. Long conversations. Paper. Example from the paper TOEFL test. Questions 1 through 4. Listen to a conversation between 2 people who are decorating an apartment. Hey, Walt. Do you think you could help me hang these pictures on the wall? There are only 2 of them. Sure, Monica. Where do you want them to go? I'd like the picture of the mountains over the fireplace. And I'd like the picture of my family over the sofa. What do you think? I think they'll look fine there.
How about if you hold the pictures while I hammer the nails into the wall? Okay, let's start with the picture of my family. Nah, kira-kira seperti itu ya conversation-nya. Nah, ini ya. Jadi yang pertama akan ada suara dari narrator-nya, gitu. So, narrator ini yang akan membacakan judul conversation-nya ya. Jadi dia tidak terlibat di dalam percakapan itu, tapi dia akan membacakan judul percakapannya. Nih ya, listen to a conversation between two people who are decorating an apartment. Dengarkan percakapan antara dua orang ya yang sedang mendekorasi sebuah apartemen. Seperti itu. Nah, terus kemudian percakapannya dimulai. Hey Walt, do you think you could help me hang these pictures on the wall? Ya, hey Walt, apakah kamu bisa membantu apakah kamu bisa membantuku menggantung foto-foto ini di atas dinding seperti itu ya. There are only two of them. Hanya ada dua foto seperti itu. Sure, Monica, where do you want them to go? Tentu saja, Monica. Kamu ingin aku meletakkan foto-foto itu di mana? Seperti itu ya. I'd like the picture of the mountains over the fireplace. Saya ingin meletakkan foto gunung-gunung itu di atas perapian, gitu ya. And I'd like the picture of my family over the sofa. Dan saya ingin meletakkan foto keluarga saya di atas sofa. What do you think? Menurut kamu bagaimana, gitu ya? I think they look fine there. Menurut saya bagus-bagus saja jika diletakkan di sana, gitu. How about if you hold the pictures while I hammer the nails into the wall? Bagaimana kalau kamu membantu saya memegang fotonya, sementara saya akan memaku ya foto-foto ini ke dinding seperti itu. Oke, let's start with the picture of my family. Oke, kalau begitu mari kita mulai memasang foto keluarga saya. Seperti itu ya. So this is actually a bit challenging because you have to remember a lot of details ya. Jadi sebetulnya ini agak sedikit menantang karena Anda harus mengingat beberapa detail sekaligus gitu. Kalau yang kemarin kita pelajari kan kita hanya mengingat satu detail saja, yaitu apa yang diucapkan oleh pembicara kedua ya. Nah, kalau ini kita harus mengingat beberapa detail, tapi jangan khawatir karena ada strateginya gitu ya. Nah, ini contoh-contoh soalnya seperti ini ya. Nah, soalnya itu tidak akan ada di lembar soal, soalnya akan diperdengarkan oleh narratornya, dan di lembar soal Anda hanya akan menemukan jawaban-jawaban seperti ini dan you have to choose the correct answer dan Anda harus memilih jawaban yang benar seperti itu ya. Kita dengarkan contoh pertanyaannya. Number 1. What are the man and woman discussing? Ya, what are the men and women discussing? Ya, apa yang sedang dibicarakan oleh laki-laki dan perempuan itu? Oke. And the correct answer is D here, ya, given in the example. Nah, ini contohnya sudah diberitahu di sini. Putting some pictures on the wall. Meletakkan beberapa foto di atas dinding atau di dinding gitu ya. Berarti intinya apa? Ketika kita mendengarkan percakapan yang panjang itu, kita kan nggak tahu yang akan ditanyakan apa. Berarti paling tidak kita harus tahu intinya, like what-nya itu kita harus tahu. Mereka pada intinya ngomongin apa. Nah, karena long conversation itu dia hanya membicarakan tentang satu topik aja. Tidak mungkin topik yang dibicarakan tuh lebih dari satu. Gitu. Jadi Anda hanya harus mengingat intinya. Intinya dia ngomongin apa? Oh, ngomongin bagaimana kita mau memasang foto atau memajang foto di dinding gitu ya. Oke, so it's D. Putting some pictures on the wall. Ya, memasang beberapa foto di dinding gitu ya. Oke, and now let's go to number 2. Two. How many pictures are there? Oke. How many pictures are there? Itu how many artinya adalah berapa
banyak gitu ya. How many pictures are there? Ada berapa banyak fotonya di sana gitu ya. Nah, ini ada dua kan ya. So the correct answer is two. Yeah, the first picture is the picture of the mountain. Foto yang pertama adalah foto gunung gitu ya. And the second picture is picture of the family. Terus foto yang kedua adalah foto keluarga gitu. Berarti kita juga harus mengingat detail-detail 5W1H itu kita harus nangkep semuanya ya. Jadi what itu intinya dia ngomongin apa. Terus detail-detail yang lain, misalnya kalau ada ya, misalnya seperti where, ini kira-kira percakapannya di mana, when, kapan mungkin, atau ada detail how many, misalnya berapa banyak. Jadi tergantung detailnya apa saja, tidak harus semua 5W1H itu ada ya. Oke, and then number three. Nah, ini ada where kan ya, ini ya. Number 3. Where is the picture of the woman's family going? Oke, nah ini ya. Where is the picture of the women's family going? Nah, ini ada detail where ya. Ada detail di mana gitu. Jadi fotonya tuh dipasang di mana. Where is the picture of the women's family going? Foto dari keluarga perempuan itu mau ditaruh di mana atau mau dipasang di mana gitu ya. Nah, di sini tadi apa? Above the sofa, di atas ya, di atas sofa ya. The picture of my family over the sofa ya. Over, above, sama on kan sama di atas gitu ya. And the last one, number 4. 4. What is Walt probably going to do next? Yeah. What is Walt probably going to do next? Nah, ini maksudnya probably kan artinya mungkin atau kira-kira ya. Jadi kira-kira Walt itu selanjutnya akan melakukan apa? Nah, ini biasanya sering ditanyakan ya, what will the person probably do next? Apa yang kira-kira selanjutnya akan dilakukan oleh salah satu orang di dalam percakapan itu. Nah, biasanya jawabannya itu dia ditemukan di akhir conversation. Nah, ini ya. Ini ya. You hold the pictures while I hammer the nails into the wall. Kamu memegang fotonya, sementara saya yang memasang paku di dinding gitu. Nah, berarti ini hammer the nails into the wall. Ya, seperti memalu paku di dinding gitu ya. Oke, so you have to remember the details gitu. Jadi biasanya kalau Miss ikut tes TOEFL itu untuk long conversation itu, I usually pay attention to the 5W1H detail. 5W1 hanya itu kayak memprediksi who, ini yang ngomong siapa kira-kira. And then where, ya. Kalau ada detail di mana, entah itu di mana percakapannya terjadi, atau ada hal-hal seperti ini yang berhubungan dengan, oh ini fotonya ditaruh di mana, gitu ya. Or probably who, siapa, gitu ya. Ini profesinya apa misalnya. Oke, who does the man probably do? Seperti itu. Atau how, misalnya kayak how many, how far, gitu ya. Seberapa jauh, kalau misalnya dia tentang jarak, how many. Kalau dia berhubungan dengan jumlah, atau how much, berapa harga, kalau misalnya lagi ngomongin harga, gitu ya. Well, actually for listening part B questions, generally you can apply all these 5 strategies. Nah, secara umum sebetulnya untuk part B ini, kita bisa menerapkan 5 strategi ini ya. Nah, ini yang pertama, if you have time, preview the answers to listening part B questions. Jika Anda punya waktu, jangan lupa membaca jawaban-jawaban. Jadi di kertas soal itu kan ada jawaban-jawaban, pilihan-pilihan jawabannya. Baca pilihan jawaban yang A, B, C, D-nya itu sebelum conversation-nya diperdengarkan, sebelum pertanyaannya diperdengarkan gitu. Jadi apa? Kan itu kalau tidak salah Anda punya waktu 25 menit untuk mengerjakan 30 soal listening itu ya. Nah, itu ketika part A selesai yang 30 itu kan menginjak ke part B. Part B, ya, bagian yang B, sebelum pertanyaannya atau
percakapannya dibacakan, kan ada instruksi, ya kan? You will be listening to part B, long conversations. Nah, itu instruksinya tidak usah Anda baca, tidak usah Anda ikut simak gitu. Ketika instruksinya dibacakan, Anda gunakan waktu untuk melihat jawaban-jawaban. Ya, jadi kelompok-kelompok jawabannya dilihat. Kenapa? Karena dengan melihat kelompok jawabannya, kita bisa memprediksi yang akan ditanyakan. Gitu. Misalkan kita lihat kelompok jawaban ini ya, taking some pictures, hanging some plants. Ini kan kata kerja semuanya ya kan? Mengambil foto, menggantung tanaman, berjalan-jalan ke gunung, memasang foto-foto di dinding. Nah, ini kan semuanya tentang aktivitas ya. Oh, berarti nanti saya harus I have to focus on the activity point in the conversation. Oh, berarti nanti saya harus fokus ke kegiatan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu di percakapan itu. Nah, terus kemudian di sini ada kelompok jawaban nomor 2 misalnya ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti nanti akan ada pertanyaan yang berhubungan dengan jumlah. Oh, berarti saya harus fokus itu nanti ke detail yang berhubungan dengan jumlah. Nah, dalam hal ini kan jumlah foto ya. Terus kelompok jawaban nomor 3 misalnya. In the fireplace. Di perapian. Above the sofa. Di atas sofa. Home with Walt. Di rumah bersama Walt. To the top of the mountain. Di atas gunung. Ini berarti apa ini? Berupa apa ini? Place expressions atau keterangan tempat. Oh, berarti nanti saya harus fokus ke detail yang berhubungan dengan keterangan tempat. Gitu. Nah, kalau nomor 4 ini aktivitas lagi ya. Sit on the sofa, duduk di atas sofa, photograph Monica's family, memfoto keluarganya Monica, ya, climb the walls, naik ke dinding, hammer the nails into the wall, memaku, memasang paku di dinding gitu. Jadi sebetulnya dengan membaca soal-soalnya dulu itu, ya, dengan membaca soal-soalnya, kok membaca soalnya, dengan membaca pilihan-pilihan jawabannya, kita sudah bisa antisipasi ya nanti detail apa yang akan ditanyakan dan saya harus fokus ke detail yang mana ketika percakapannya itu diperdengarkan ke kita. Seperti itu ya, itu strateginya Miss biasanya gitu. Pas waktu instruksi dibacakan, itu ya instruksi Anda akan mendengarkan. Nah, misalkan seperti ini. You will listen to the part B questions. Nah, itu lumayan ya. Instruksinya tuh dia pelan, jadi bisa 1 menit sendiri. 1 sampai 1,5 menit. Nah, itu daripada buat mendengarkan instruksi karena Anda udah tahu jenis pertanyaannya seperti apa. Nah, itu digunakan aja buat preview answers. Ngelihat kelompok-kelompok jawaban untuk mengantisipasi pertanyaan. Seperti itu. Nah, terus yang strategi kedua adalah listen carefully to the first line of the conversation. Anda harus mendengarkan dengan seksama baris pertama dari percakapan itu. Maksudnya apa? Mendengarkan naratornya ini loh. Listen to a conversation between two people who are decorating an apartment. Nah, itu Anda harus dengar. Anda harus nggak boleh kelewatan yang itu. Kenapa? Karena itu berisi main idea of the conversation. Karena itu berisi pokok pikiran utama dari percakapan itu. Nah, jadi nanti buatnya udah ada clue-nya lah ya gitu. Terus ini ya, as you listen to the conversation, follow along with the answers in your textbook and try to determine the correct answer. Ketika Anda mendengarkan percakapannya, ya, itu Anda juga sambil mengikuti jawaban-jawaban di lembar soal gitu. Ya kan? Jadi misalkan eh Anda mendengarkan ini, kan soalnya belum dibacakan. Jangan nunggu soalnya dibacakan dulu. Anda sambil dengerin ini sambil lihat. Nah, terus biasanya textbooknya tuh kadang wis tandain pakai pensil. Oh, yang muncul ini, ya kan? Anda mendengarkan, menyimak itu kan muncul put some pictures on the wall. Oh, ini berarti, gitu. Gitu. Jadi sebelum pertanyaannya dibacakan itu Anda udah mengantisipasi duluan. Tapi nanti pertanyaannya dibacakan juga Anda harus tetap mendengarkan pertanyaannya kan, biar tahu yang ditanyain apa. Gitu. Nah, setelah itu ini ya. You should guess ya, you should guess even if you are not sure. Anda tetap harus menebak-nebak meskipun Anda tidak yakin. Jadi intinya tuh jangan sampai ada jawaban yang kosong gitu. Karena kan Anda menjawab dengan benar itu kemungkinannya bisa memang karena Anda mengerti yang ditanyakan, Anda tahu jawabannya. Yang kedua karena
beruntung gitu ya. Jadi meskipun nggak yakin, tetap dijawab gitu ya. Nah, terus ini use any remaining time to look ahead at the answers to the question that follow. Misalnya Anda ada sisa waktu setelah menemukan jawaban di nomor atasnya, ya, ada sisa waktu sebelum pertanyaan selanjutnya dibacakan, itu Anda gunakan untuk membaca cepat kelompok jawaban di pertanyaan selanjutnya, gitu, seperti itu. So that's how you anticipate. Itu cara mengantisipasinya untuk part B itu seperti itu ya. And don't worry because um, part B only contains 10 until 12 questions, sometimes 15. Ya, jadi part B ini dia 10 sampai 12 atau kadang 15 pertanyaan gitu ya. Seperti itu. Yang terbanyak tetap yang part A kemarin karena 30 sendiri kan. Nah, sekarang kita praktekkan skillnya ya. Nah, ini skillnya sebetulnya yang pertama adalah the questions. Ya, the questions itu maksudnya bagaimana caranya mengantisipasi pertanyaan yang akan kita dengarkan nanti, gitu. Jadi sebelum pertanyaannya diperdengarkan tuh kita ngantisipasinya caranya gimana gitu. Nah ini ya, it is very helpful to your ability to answer individual questions in listening part B if you can anticipate what the question will be and listen specifically for the answers to those questions. Gitu. Jadi Anda akan sangat terbantu sekali kalau Anda bisa mengantisipasi jenis pertanyaan apa yang akan ditanyakan nanti. Gitu. Seperti itu. Nah, cara mengantisipasinya seperti apa ya? Dengan melihat kelompok jawabannya. Karena kelompok jawaban itu dia satu tipe gitu. Kalau dia time expression semua. Kalau keterangan waktu semua. Kalau dia place expression, keterangan tempat semua, ya. Kalau dia profesi semua. Misalnya kayak a doctor, a dentist, a teacher, a florist. Nah, itu pasti nanti who itu tanyanya, ya kan? Gitu. Nah, misalnya ini ya, misalnya di kelompok jawabannya Anda mendengarkan on Monday, kan Anda membaca di kelompok jawabannya ya ada on Monday hari Senin, next week minggu depan, tomorrow besok, after class sehabis kelas. Nah, ini kira-kira tentang apa ini kalau jawabannya place expression, sorry, time expression keterangan waktu pasti yang ditanyakan adalah kalau keterangan waktu apa? When? When gitu. Berarti nanti Anda harus fokus ke when-nya itu. Oh, berarti nanti akan ngomongin soal waktu. Kapan? Kapan apa ya? Tergantung nanti percakapannya tentang apa gitu ya. When will something happen ya? Kapan apa terjadi gitu. Misalnya, when will the exam take place? Kapan ujiannya akan diadakan? Atau mungkin when should kan TOEFL itu kan selalu seputar dunia akademik ya. When should the homework be submitted? Misalnya, kapan PR-nya harus dikumpulkan? Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba mengantisipasi. Ayo, nih ya. Study the following answers, ya. Pelajari kelompok jawaban berikut and try to determine what the questions will be. Dan cobalah menentukan atau mengira-ira atau memprediksi ya pertanyaannya akan seperti apa ya. You should note that perhaps you will only be able to predict part of a question rather than a complete question. Nah, karena ketika kita sedang membaca kelompok jawaban itu, memanfaatkan sisa waktu untuk membaca kelompok jawaban itu, ya, karena kita belum mendengarkan percakapannya, gitu, mungkin kita tidak bisa secara tepat eh, mendapatkan pertanyaannya secara full atau lengkap gitu ya, karena kan baru memprediksi, tapi paling tidak tahu poin yang harus kita fokuskan di percakapan nanti apa, gitu ya. Nah, if you cannot predict the question in a short period of time, kalau Anda tidak bisa memproduksi lagi, kalau Anda tidak mampu memprediksi pertanyaan dalam waktu yang sangat singkat, ya, dalam waktu yang pendek itu Anda nggak bisa kesulitan untuk memprediksi pertanyaannya apa ya, move on to the next group of answer, ya, move on, lanjutin ke baca kelompok jawaban selanjutnya, gitu. Ini misalnya kayak gini ya, ada kelompok jawaban seperti ini. What the assignment is. Artinya apa ini? Assignment kan artinya tugas ya. Tugasnya itu apa? Nah, habis itu, how good the professor is.
sebaik apa profesornya itu, atau sepintar apa, gitu ya, atau skillful apa, seahli apa dosen itu, gitu ya. And then see the information in chapter 6. Informasi di bab 6. Nah, terus what questions they should ask the professor? Pertanyaan apa yang mereka harus tanyakan kepada profesor? Nah, kira-kira ini kan poinnya tentang what semua ya. Apa gitu ya. Poin percakapannya tentang apa? Nah, berarti ya what. Depannya pasti what. Entah itu uh, what are the men and the women discussing about? Bisa ya. Apa yang sedang dibahas oleh laki-laki dan perempuan itu? Atau mungkin salah satunya ya. What does the man or the woman talk about? Apa yang sedang dibicarakan oleh laki-laki itu atau perempuan itu? Gitu ya. Oke, nah sekarang coba I think I would like to Oke, I think I would like to try Aldi Eka Pratama. Right. Let's try number 2. Coba nomor 2. Ya, kita belajar mengantisipasi atau memprediksi pertanyaan sebelum pertanyaannya dibacakan dan sebelum percakapannya diperdengarkan. Itu. Jadi memang TOEFL itu time management banget ya. Gitu, karena kita harus memanfaatkan sisa-sisa waktu untuk mengantisipasi pertanyaan setelahnya gitu. Oke, so let's have Aldi Eka Pratama, ya. Do we have Aldi here? Ya, Bu. Okay, very good. Okay, please predict the question for number 2. Tolong prediksikan ya pertanyaan buat nomor 2 ini. Nah, ini ada pilihan jawabannya ini apa? 6 pages. Apa ini? Artinya 6 halaman. 6 chapters. Artinya apa? 6 bab. Ya. 60 pages. 60 halaman. Nah, habis itu the 6 chapter. Bab ke 6. Oh. Nah, jadi apa? 6 halaman, 6 bab, ya, 60 halaman atau bab ke-6. Nah, ini kira-kira pertanyaannya apa? Ini tentang jumlah semuanya kan? Berarti kalau tentang jumlah, apa pertanyaannya? Aldi, bagaimana cara kita menanyakan jumlah dalam bahasa Inggris? Many. How many? Betul. Nah, kalau ini kan konteksnya tugas ya, mungkin ya, gitu. Ya, how many apa misalnya? Berapa banyak tugasnya gitu ya? Ya, Yes. kalau bisa juga kalau nggak usah nggak kalau nggak how many bisa what is the load? Load itu ban. What is the load of the assignment? Beban tugasnya seperti apa? Ah, bisa. Atau how many pages? Ya. How many pages do the students have to summarize? Nah, misalnya ya, berapa banyak halaman yang harus dibuat kesimpulan atau yang harus disimpulkan oleh mahasiswa itu? Atau misalnya berapa minimal jumlah halaman untuk makalahnya? Bisa toh? Ya kan? Ya, how many pages ya should the students write at the minimum? Boleh gitu. Itu ya prediksi-prediksi lah. Pokoknya intinya nanti fokus ke berapa. Misalnya tadi itu ya, berapa minimal jumlah makalahnya gitu. Misalkan ya. Oke, so now we have number 3. I think I want Frida Nurrahmastuti. Please predict the question for number 3. Tolong prediksikan pertanyaan untuk nomor 3, Kak Firda Nurrahmastuti. Oke, nah nomor 3 ini ada whether or not they should read the chapters. Whether or not itu artinya apa toh? Whether itu sama dengan if ya.
Ya, whether or not they should read the chapter. Apakah mereka harus membaca bab itu atau tidak? Terus B, whether or not they should answer the questions. Apakah mereka itu harus menjawab pertanyaannya atau tidak? And then C, which chapters they should read. Bab mana saja yang harus mereka baca. Terus yang terakhir D, when the professor gave the assignment. Kapan dosen itu memberikan tugas. Nah, ini kira-kira poinnya apa ini? Kuncinya dulu lah, apakah what, where, when, who, why, how. Oke? Frida? Maybe when. Mhm. Kira-kira apa ini? Coba yang A nih. Kalau Frida when ya. Oke. Ya. Yang lain mungkin ada yang berbeda? Silakan. Boleh loh. Apakah mereka harus membaca babnya atau tidak? Yang A ya. Apakah mereka harus menjawab pertanyaannya atau tidak? Bab mana yang mereka harus baca? Kapan? Maybe how. Uh-huh. Maybe How? how. How ya. How. Bagaimana gitu ya. 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 Atau ini sebetulnya ada yang lain? Kalau how What. menunjukkan cara kan ya. Pilihan-pilihannya What. pasti What. menunjukkan cara. What ya. Oke ya. Alright. So what did misalnya what does the women ask about the assignment ya. Apa yang ditanyakan perempuan itu tentang tugasnya. Kan ini soal tugas kan? Gitu. What does the male student ask about the assignment? Apa yang ditanyakan oleh mahasiswa laki-laki itu kepada mahasiswa perempuan tentang detail tugasnya. Bisa toh? Ya, and so on. Jadi ini prediction ya. Oke. Number 4 ya, we have turn in the assignment. Turn in the assignment itu mengumpulkan tugas. See the professor. Menemui dosen. Go to class. Datang ke kelas. Talk to a classmate. Berbicara kepada teman kelas. Nah, ini kan tentang aktivitas semua ya. Ini kira-kira, nah ini mirip dengan yang ini. Nah, ini tadi ya. Nah, ini ya. What is Walt probably going to do next? Apa yang kira-kira akan dilakukan selanjutnya oleh Walt? Karena orang di dalam percakapan itu namanya Walt ya. Nah, ini juga bisa juga seperti itu kan. What will the man or the woman probably do next? Ya, kira-kira seperti itu ya. Kita memprediksi pertanyaan gitu. Oke. So now, oke. Nah, sekarang untuk skill yang selanjutnya ya, itu kita ada the topic, memprediksi topik. Nah, topiknya ada di mana? Topiknya ada di suara naratornya sebelum percakapannya dimulai. Ketika membacakan judul percakapannya itu tentang apa. Nah, gitu ya. Nih misalnya ya, as you listen to each conversation, in listening part B, you should be thinking about the topic or main idea of each conversation. Ya, jadi ketika Anda mendengarkan percakapan listening di part B, Anda harus bisa memprediksi topiknya atau pokok pikiran utama dari masing-masing percakapan itu apa. Since the first one or two sentences generally give the topic, karena biasanya dua kalimat pertama atau satu kalimat pertama itu pada umumnya selalu menceritakan tentang topiknya, itu berarti harus nangkep yang pertama itu, yang suara narratornya itu. Ya, sama bagian pertama percakapan. Ya, you should be asking yourself what the topic is. Ya, Anda harus memprediksi, oh topiknya apa ya? While you are listening carefully to the first part of the conversation. Sambil Anda mendengarkan bagian pertama dari percakapan itu. Nih, Miss Play contohnya ya. Oke. Oh, oke. Ini contohnya nggak ada.
Ya, kita bisa baca bersama ya. Oke, nih ya, ini ya. Misalkan nih, naratornya bilang gini, listen to the conversation between two students. Dengarkan percakapan di antara dua mahasiswa. Oke, oh ini berarti masih umum banget. Berarti belum dapat intinya, karena semua percakapan itu selalu tentang dua mahasiswa. Kalau nggak dua mahasiswa, kalau nggak mahasiswa sama dosen, kalau nggak dosen dan dosen, karena TOEFL kan selalu akademik. Kalau tidak, mahasiswa di salah satu fasilitas tempat yang berupa fasilitas umum di kampus gitu, entah itu klinik atau perpustakaan, misalnya student and librarian atau student and doctor gitu ya. Nah, berarti kalau dari narratornya kita belum dapat poinnya, bagian pertama percakapannya kita harus dapat poinnya ya. What did you think of the history exam? Di sini dia bilang gitu ya. What did you think of that history exam? Menurut kamu ujian sejarahnya itu gimana tadi? Ujian sejarahnya gimana? Ya. That was the hardest exam I've ever seen. Itu adalah ujian tersulit yang pernah aku temui. Gitu ya. And it wasn't just hard, it was long too. Oh, itu bukan cuma sulit menurutku, tapi juga panjang ujiannya. Jadi ujiannya sulit dan panjang-panjang, gitu ya. Berarti topik utamanya adalah apa? The topic of the conversation is a very long and difficult history exam. Gitu ya. Berarti topik percakapannya adalah tentang ujian sejarah yang panjang dan sulit. Ya. Oke, so now let's try. Kita coba ya. Let's listen to the topic of conversation one. Oke, kita akan mendengarkan bagian awal dari percakapan ya yang panjang itu. Terus I need you to predict the topic of each of the conversations. Jadi Miss ingin teman-teman memprediksi topik percakapannya itu tentang apa. Ya, you ready? Ya. Ready. Oke, Yeah. let's get started. Exercise 8. Listen to the first part of each of the conversations and decide on the topic of each conversation. Number 1. The first part of conversation 1 is, Did you understand the assignment the professor gave us today? I'm not sure that I did. He said to read chapter 6, didn't he? what is the topic of conversation 1? Oke, kita ulangi ya. Kita ulangi. One more time. Let's play again. Each of the conversations and decide on the topic of each conversation. Number 1. The first part of conversation 1 is, Did you understand the assignment the professor gave us today? Dia bilang apa? Ada yang tahu? Atau bahasa Indonesianya juga boleh? Did you? Uh-huh. Yes, please. Anyone? Rido? Probably, or Hibatullah? Aha. Did you understand about, the professor ya, give assignment to us. very good. Yeah. Did you understand about the assignment the professor gave to us? Gitu ya. Apakah kamu paham tentang tugas yang diberikan oleh profesor kita, gitu kan? Oke. I'm not sure that I did. Ya, dia bilang apa? I'm not sure that I did. Saya nggak yakin kalau saya itu memahami, gitu ya. He said to read chapter 6, didn't he? Ya, apa? He said to read chapter 6, didn't he? Dia kan bilang kita harus membaca bab 6. Iya kan? Pakai question tag kan waktu itu? what is the topic of conversation 1? What is the topic of the conversation one? Nah, apa topik dari percakapan yang pertama tadi? Oke, let's try Arif Firmansyah. So what is the topic then? Apa yang kita bisa simpulkan? Topiknya tentang apa? Professor give assignment Ya, and to read chapter 6. very good. The professor give the students the assignment to read chapter 6. Nah, itu udah dapat poinnya itu. Baru nanti pertanyaan selanjutnya itu detail assignment-nya mungkin, atau mungkin mereka punya kesulitan apa, atau
habis ini mereka mau ngapain gitu ya. Jadi biasanya berputar-putar di situ aja. Now let's go to conversation number 2. Sekarang yang nomor 2 ya. Kita coba. The first part of conversation 2 is, Did you hear what happened to Greg? I heard he got stung by a bee. Well, he did get stung, but it wasn't by a bee. It was a hornet that stung him while he was out walking in the park. Ya. what is the topic of conversation 2? Oke, ya dicoba dengan sekali mendengarkan. Ada yang tahu? Anyone knows? Or let me just go to I Dewa Gede, I think. Do you? About Greg stung by a hornet. Yeah, Greg stung by a hornet, not a bee gitu ya. Jadi si Greg itu stung itu apa? Disengat ya. Hornet itu sebetulnya jenis lebah juga ya. Maybe I should. Oh, someone just join us ya, Mega. Alright. Okay, so a hornet is just like a bee, but it's not the kind of bee that produces honey gitu. Jadi dia sejenis lebah juga, tapi bukan lebah yang memproduksi madu ya. Ya, kalau kita nyebutnya di sini apa? Tawon Vespa atau apa ya, semacam itu ya. Itu. Oke. Alright, so thank you so much for your answer. Gede ya. Mungkin kita perlu bedah satu kali lagi supaya semuanya tahu. Did you hear what happened to Greg? Ini ya, did you hear what happened to Greg? Apakah kamu dengar apa yang terjadi terhadap Greg gitu? I heard he got stung by a bee. Ya, I heard he got stung by a bee. Saya dengar dia disengat lebah gitu. Well, he did get stung, He did get stung. Dia memang disengat. but it wasn't by a bee. But it wasn't by a bee, tapi bukan disengat lebah. It was a hornet that stung him while he was out walking in the park. Ya, it was hornet that stung him while he was walking at the park. Tapi dia disengat sama mungkin tawon gitu ya. Tawon ketika dia berjalan-jalan di taman. What is the topic of conversation 2? Ya, jadi tadi IGD, thank you so much ya. It's correct, betul. Bisa juga dilengkapi ya. Greg got stung by a hornet while he was walking at the park gitu. Jadi Greg disengat oleh tawon ketika dia berjalan-jalan di taman gitu ya. Now let's go to conversation number 3. Let's give it a try. The first part of conversation 3 is, Can you tell me about the university shuttle bus system? This is such a large campus, and I have classes all over campus. I need to take the shuttle bus from one class to another, or I'll never make it on time. What do you need to know? what is the topic of conversation 3? Sedikit panjang ya, but that's okay. Anyone would like to try? Maybe Denny Faisal? Miss baca urut aja dari atas lebih enak ya. Denny Faisal. It's a bit challenging, but would you please try to guess the topic of conversation 3? Terlalu panjang, Bu. Iya, ya itu ya. Itu emang challenge kita itu di part B itu long term memory kita ya, gitu. Sedangkan kita kebanyakan kan short term memory. Oke, kita satu kali lagi deh. One more time. Yeah. Okay. One more time ya Denny ya. First part of conversation 3 is, Can you tell me about the university shuttle bus system? This is such a large campus, and I have classes all over campus. Hmm. I need to take the shuttle bus from one class to another, or I'll never make it on time. What do you need to know? what is the topic of conversation 3? Oke, intinya tentang apa intinya? Ngomongin apa? Minta tolong buat Heeh, cari ruangan. minta tolong buat cari ruangan. Oke, Iya, kuliah gitu ya. Oke, iya. thank you Denny. Others? Iya. Yang lain mungkin? Tentang shuttle bus system, Bu. Yeah, about the shuttle bus system. Yeah, so the male student is asking the female one about the shuttle bus system.
Jadi dia bertanya tentang sistem shuttle bus ya. Do you know the shuttle bus, right? Antar jemput. Ya, mobil ya, aja mobil yang keliling kampus itu ya. I believe there's one campus. I think I've been to UPI before, UPI Bandung, right? They provide shuttle bus because the campus was quite huge, and it's like an open shuttle bus, so you can feel the breeze all over your head. So it's kind of cool. Oke, ya betul tentang shuttle bus ya. Lebih detailnya apa, Wahyu? That's correct. It's about. Eh, intinya dia itu Mm-mm, ingin menggunakan shuttle bus system untuk mm-mm, berkunjung dari kelas satu ke kelas yang lainnya, Bu. mm-mm. Ya, oke. Alright, ya betul. Jadi dia tanya tentang shuttle bus system gitu ya. Oke, coba kita bedah lagi ya, nih ya. First part of But that's correct, Wahyu. Thank you. Ya betul ya. conversation 3 is, Can you tell me about the university shuttle bus system? Nah, ini ya. Can you tell me about the university shuttle bus system? Bisakah kamu menjelaskan kepada saya tentang sistem shuttle bus di universitas ini atau di kampus ini? This is such a large campus. This is such a large campus. Kampus ini sangat besar. And I have classes all over campus. And I have classes all over campus. Dan saya itu ada kelas hampir di seluruh kampus ini. Jadi misalnya dia ambil 10 mata kuliah ya semester ini, yang satu di sana, yang satu ya all over campus. All over campus tuh hampir ruang kelasnya tuh yang dia ikuti itu menyebar di seluruh kampus itu ya. I need to take the shuttle bus from one class to another, or I need to take the shuttle bus from one class to another. Jadi saya itu untuk pindah dari kelas satu ke kelas yang lain itu harus naik shuttle bus. I'll never make it on time. Or I'll never make it on time. Atau kalau saya nggak naik shuttle bus itu nanti saya bisa tidak tepat waktu atau bisa terlambat gitu ya ke kelas berikutnya gitu. What do you need to know? What do you need to know? Kamu pengen tahu apa detailnya gitu ya. Jadi ya betul tadi Wahyu ya. So the topic is the man or the male student is asking the female student about the shuttle bus system in the campus so that he can move from one class to another on time. Ya, jadi dia si mahasiswa laki-laki ini tanya kepada mahasiswa perempuan tentang sistem shuttle bus di kampus itu supaya dia bisa hadir di kelas 1 dan kelas yang lainnya tepat waktu, tidak terlambat gitu ya. Seperti itu. Oke, so now let's move on to the next skill. Kita ke skill yang selanjutnya ya. It's getting more and more challenging. The skill is called, ya skillnya namanya the order of the answers. Urut-urutan jawaban. Nah, ini maksudnya seperti apa? Ya. Ini penjabarannya. The answers in listening part B are generally found in order in the conversations. Jawaban-jawaban untuk listening di bagian B ini biasanya ya ditemukan secara berurutan sesuai dengan urut-urutan percakapannya. Gitu. Jadi misalkan nih, ini ada tadi ya, misalnya yang contoh yang paling atas tadi, ya ini ya, ada 4 soal. Ya, satu percakapan diikuti diikuti oleh 4, dilanjutkan oleh 4 soal. Nah, soalnya itu, urut-urutan soalnya itu sesuai dengan urut-urutan percakapannya. Ini kita cek ya, ini misalnya ya. Soal nomor 1 misalnya nih, what are the men and women discussing? Apa yang dibahas oleh perempuan dan laki-laki itu? Tadi berarti jawabannya ini di atas-atas ini, karena dia berurutan gitu jawabannya. Jadi tidak mungkin yang nomor 1 itu jawabannya ada di paling bawah, yang nomor 4 jawabannya ada di paling atas gitu, karena dia selalu berurutan. Jadi sebenarnya ini sistem soalnya udah cukup membantu kita ya, gitu, karena berurutan. Nah, ini kan di sini di atas ya kan. Oh, hang pictures on the wall. Oh, ini putting some pictures on the wall. Memasang foto di dinding gitu. Terus habis ini yang nomor 2, how many pictures are there? Ada berapa foto di sana? Nah, ini juga poinnya ditemukan di bagian percakapan selanjutnya, bawahnya lagi. There are only 2 of them. Hanya ada 2. Nah, berarti ini true gitu ya.
Jadi sebetulnya kita sambil mendengarkan percakapannya itu, kita sudah bisa memberi tanda di jawaban-jawaban yang kita dengarkan. Gitu. Habis itu ini, where is the picture of the women's family going? Foto keluarga perempuan itu mau ditaruh di mana? Nah, ini di bawahnya lagi. Nah, ini ya, over the sofa, dan seterusnya. Jadi dia selalu berurutan. My charger. Yes. Seperti itu. Jadi selalu berurutan ya. Nah, nih. Ya. This means that, artinya apa? Ya, artinya kalau berurutan itu artinya apa? Apa yang bisa kita manfaatkan dari sistem soalnya ini? As you listen to the conversation, sambil Anda mendengarkan percakapannya itu, you should be thinking about the answers to the question in the order. Anda sudah mulai bisa memikirkan tentang jawaban untuk pertanyaan yang akan diperdengarkan nanti, sesuai dengan urut-urutan percakapannya. Itu ya. Oke, kita coba yang ini. Let's see, ya. Number 9. Skills 9. Example from the paper TOEFL test. Questions 1 and 2. Listen to two students on a university campus. Can you help me? I'm lost. Sure. Where are you trying to go? I have a class in Stanfield Hall at 3 o'clock. I thought I knew where I was going, but I guess I was wrong. You certainly are lost. Stanfield Hall is on the other side of the university. I'm heading in that direction. Come on with me and I'll show you the way. Thanks. You're a lifesaver. Ya. Number 1. What problem does the man have? Ya, he's sick, he's lost, he's tired, he's broke. Number 2. Where is Stanfield Hall? Where is Stanfield Hall? Oke, seperti itu ya. Jadi dia selalu berurutan begini. Jadi sebenarnya ketika kita listen to the conversation, ketika kita mendengarkan percakapannya itu kita sambil melihat kelompok jawabannya gitu. Meskipun pertanyaannya belum diperdengarkan ya. Jadi nanti kita lebih antisipasi gitu. Nah, ini misalnya ya. Listen to two students on a university campus. Dengarkan dua mahasiswa di sebuah kampus universitas. Can you help me? I'm lost. Apakah Anda bisa membantu saya? Saya tersesat gitu ya. Oh sure, where are you trying to go? Tentu saja, kamu memang mau pergi kemana? Nah, ini kita baru mendengarkan conversation ini, kita bisa cocokkan nama pilihan jawabannya ini. Oh, dia dengar kata-kata apa ini? Lost. Oh, kita kasih tanda di sini. Nah, itu. Itu strategi untuk long term memory itu memang kayaknya nggak mungkin juga kita akan mengingat detail sebanyak ini dalam satu kali dengar ya. Jadi karena kita tidak punya short term memory, mungkin ada beberapa orang yang long term memory-nya kuat. Nah, itu mungkin dia oke-oke aja dengan soal seperti ini. Tapi untuk kita yang tidak kuat long term memory-nya ya. Jadi sambil mendengarkan kita sambil lihat kelompok jawabannya gitu. Ini ya, I'm lost. Oh, ini lost. Kita kasih tanda pakai pensil aja di tes sheet-nya kan nggak apa-apa ya. Nanti dihapus gitu. Walaupun nggak boleh sebenarnya sih. But I do it gitu. Because I don't really have a good long-term memory. Ya. Nah, terus selanjutnya. I have a class in Stanfield Hall at 3. Saya ada kelas di aula Stanfield jam 3. I thought I knew where I was going, but I guess I was wrong. Saya kira saya tahu saya itu tadinya mau pergi kemana. Saya kira saya tahu arah gitu, tapi ternyata saya salah gitu ya. You certainly are lost. Kamu pasti sudah tersesat ya. Stanfield Hall is on the other side of the university. Aula Stanfield itu di sebelahnya kampus, sebelahnya universitas. I'm heading in that direction. Saya sedang menuju ke tujuan itu, atau saya sedang menuju ke arah sana, ke sebelahnya kampus gitu ya. Come on with me and I'll show you the way. Kamu ikut aja
sama aku, nanti aku akan tunjukin jalannya. Saya akan tunjukkan jalannya ya. Thanks your lifesaver. Terima kasih sudah menyelamatkan hidupku, kata dia gitu ya. Oke, tapi ini pujian aja sih. Nah, ini kita dengar seperti ini kan, on the other side of the university. Nah, di pilihan jawabannya ada juga nih. On the other side of the campus. Tapi mungkin ada satu vocab yang diubah gitu. Cuman jangan khawatir, karena kalau untuk kelompok jawaban di part B itu dia nggak parafrase. Tidak terlalu banyak vocab-vocab yang diubah dari isi dari vocab di percakapan aslinya gitu. Kalau part A kan dia banyak yang diubah ya. Jadi kita skill paraphrase-nya harus jalan. Kalau ini enggak. Jadi sebenarnya ini lebih mudah. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba ya. Alright, let's give it a try. Let's do this together. I'm going to be playing this audio twice, so don't worry. Nanti Miss akan play 2 kali ya. Meskipun kalau di TOEFL itu 1 kali. Gitu. Ada beberapa jenis tes kompetensi bahasa Inggris sih. Selain TOEFL kan ada IELTS gitu. Kalau untuk Miss kan ngajar di sekolah kapal pesiar juga itu. Jadi ada Marlin gitu ya. Marlin tuh kayak TOEFL-nya pelaut gitu. Itu dia bisa 2 kali play, enak. Kalau TOEFL kan 1 kali, nggak bisa ngulang. Ulang bisa Pak? Ya nggak bisa kan? Please repeat gitu kan? Nggak bisa. So, let's just try doing the exercise for skill 9. Ya, kita coba kerjakan untuk skill 9. Ya. You ready? Nah, untuk skill 9 ini, we have 12 questions. Nah, kita ada, or 12 items. Kita ada 12 item soal. Ini kira-kira, ya, how many conversations do you think you will hear? Kalau soalnya ada 12, berarti kira-kira ada berapa percakapan yang akan kita dengar nanti? Sik. Actually, 3, yes. Yeah, it's either 3 or 4, gitu ya. Bisa 3, bisa 4. Kalau misalnya 3, berarti satu percakapan untuk 4 soal. Gitu. Kalau misalnya 4, berarti satu percakapan buat 3 soal. Nah, kita taunya gimana? Kita dengarkan instruksinya nanti. Question, listen to the conversation for question number 1 to 4, misalnya. Kalau yang kita dengarkan seperti itu, ya. Dengarkan percakapan untuk pertanyaan nomor 1 sampai 4. Oh, berarti satu percakapan itu untuk 4 soal, gitu ya. So, we can probably hear 3 or 4, but let's check. In my audio, it's 3. Ya, kalau di kelompok audionya Miss ini ada 3 audio, berarti satu long conversation itu untuk 4 soal ya. So, conversation 1 for number 1 until 4, conversation 2 for number 5 until 8, and conversation 3 for number 9 until 12. Okay. You ready, guys? Siap ya? Let's start now. Exercise 9. Listen to each complete conversation and answer the questions that follow. Questions 1 through 4. Listen as two students discuss what a professor said. Oke, sebentar. Sebelum itu kayaknya Miss akan kasih waktu teman-teman buat membaca kelompok jawaban coba. Jadi misalkan nanti instruksi di tes TOEFL itu kan panjang. Nah, mungkin sekitar 1 menit instruksinya itu ya. Gitu. Nah, itu nggak usah dengerin. Jadi kita baca kelompok jawabannya. So, everyone please, I will give you like 1 minute to skim the group of answers. This group of answers. Misalkan kasih waktu 1 menit atau 2 menit ya buat teman-teman membaca kelompok jawabannya supaya bisa mengantisipasi pertanyaan seperti apa atau percakapan seperti apa yang akan didengarkan nanti. Gitu ya. Silakan bisa dibaca dalam hati untuk kelompok jawabannya ya.
Okay, I think you had your 1 minute already, and let's start listening. Kita mulai ya. Exercise 9. Listen to each complete conversation and answer the questions that follow. Questions 1 through 4. Listen as two students discuss what a professor said in a recent class. Did you understand the assignment the professor gave us today? I'm not sure that I did. He said to read chapter 6, didn't he? Yes, he said to read chapter 6. Then I think he also said something about answering the questions at the end of the chapter. He said to answer the questions too? I didn't hear that part of the assignment. I think he did, but I'm not sure. Maybe we should go ask one of the other students what the assignment is, just to be safe. I think we should. Number 1. What are the man and woman discussing? Number 2. How much are they supposed to read? Number 3. What part of the assignment is unclear? Number 4. What will they probably do next? Okay, all right. So let's go to, oke, kita bahas aja dulu untuk kelompok jawaban yang pertama ya. Alright. So, okay. Well, shall we discuss it right away? Kita bahas langsung atau mau dengarkan satu kali lagi? Do you need to listen one more time or shall we discuss it right away? One more time, Miss. Langsung aja ya, karena kayak Mas, ini tadi langsung aja. udah dibahas tadi kan ya, dia ngulang Ya. gitu kan. Oke. So, let's try. Tadi sampai Denny ya. Di bawahnya Denny ada Hibatullah Perdana. Oke. What is the answer for number 1? C. C. Okay, alright. The information in chapter 6, informasi di bab 6 ya. Oke, kita dengarkan dulu ya. Exercise 9. Listen to each complete conversation and answer the questions that follow. Questions 1 through 4. Listen as two students discuss what a professor said in a recent class. Ya, listen to two students talk about what the professor said in the recent class, gitu ya. Main idenya itu ya, dengarkan dua mahasiswa yang berbicara tentang apa yang dikatakan oleh profesor mereka atau dosen mereka di kelas belakangan ini. Itu. Did you understand the assignment the professor gave us today? Ya, did you understand the assignment that the professor gave us today? Gitu ya. Apakah kamu memahami tugas yang diberikan oleh profesor kita atau oleh dosen kita hari ini? Itu. I'm not sure that I did. I'm not sure that I did. Saya tidak yakin mengerti. He said to read chapter 6, didn't he? Ya, he said to read chapter 6, didn't he? Dia
bilang kita harus baca bab 6 kan? Itu. Yes, he said to read chapter 6. Yes, he said to read chapter 6. Ya, dia bilang kita harus baca bab 6. Then I think he also said something about answering the questions at the end of the chapter. Yeah, and I think he also said something about answering the questions in the end of the chapter. Dia juga bilang sesuatu tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan di akhir bab tersebut, di akhir bab 6 itu. Jadi, baca bab 6, terus nanti ada pertanyaan-pertanyaan dijawab ya, gitu. He said to answer the questions too? He said to answer the questions too. Dia juga bilang kita harus menjawab soal-soalnya juga. I didn't hear that part of the assignment. I didn't hear that part of the assignment, tapi saya dengernya nggak kayak gitu. Atau saya tidak mendengar dosen yang ngomong gitu tadi. I think he did, but I'm not sure. I think he did, but I'm not sure. Tapi kayaknya yang ku dengar tuh seperti itu tadi. Cuman aku nggak yakin.